Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jumat yang terhormat, alhamdulillah adalah ucapan syukur yang sekaligus menjadi doa. Jika ada seseorang ingin berdoa kepada Allah, kesulitan merangkai kata menjadi kalimat, cukup mengucapkan alhamdulillah, itu sudah menjadi doa. Itulah sebabnya di dalam hadis dikatakan, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Seafdal-afdalnya zikir adalah la ilaha illallah, dan seafdal-afdalnya doa adalah alhamdulillah. Sering-seringlah mengucapkan kata ini karena vibrasinya melonggarkan dada, melapangkan jiwa, sehingga seberat apapun beban hidup, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, akan terasa ringan karena kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salam salawat atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan atas orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya di dalam kitab An-Nur yang ditulis oleh Imam Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, beliau menukil kisah ketika Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Allah, apa nikmat terkecil yang Engkau turunkan ke dunia ini? Lalu dijawab oleh Allah, wahai Daud, nikmat terkecil yang aku turunkan ke dunia adalah nafas. Nafas yang sedemikian vital, yang sedemikian penting, itu dipandang sebagai nikmat yang terkecil. Padahal kalau berhari-hari kita tidak makan, masih ada harapan hidup. Berjam-jam tidak minum, masih ada harapan hidup.
tapi kita sulit membayangkan jika berjam-jam tidak bernapas. Akan tetapi napas dipahami sebagai nikmat yang terkecil. Ternyata selidik punya selidik. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang aksesnya begitu mudah, tidak sulit, baik oleh laki-laki maupun wanita, orang kota maupun orang desa, pejabat maupun rakyat, semua aksesnya mudah, yaitu nikmat memperoleh nafas ini. Itulah sehingga nafas itu dipahami sebagai nikmat yang terkecil jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Lalu Nabi Daud alaihi salam kembali bertanya, kalau nikmat yang terkecil adalah nafas, apa nikmat yang terbesar? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Daud, nikmat terbesar yang aku turunkan ke dunia, aku telah menghadirkan seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran beliau itu adalah nikmat yang terbesar. Itulah sehingga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 164 Allah menyatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi karunia atas orang-orang yang beriman. Apa karunianya? Dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk mengutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Itu dipahami oleh ayat Quran sebagai karunia, sebagai anugerah, sebagai nikmat yang terbesar bagi kehidupan ini. Apa fungsi kehadiran Rasulullah? Urgensi beliau hadir ke dunia ini. Di ayat tersebut juga diterangkan, yatlu alaihim ayatih, beliau hadir membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada kitab, wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah, cara melakukan sesuatu. Semua itu diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tugas yang amat penting yang beliau emban untuk kita adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Jiwa adalah sesuatu yang tidak nampak. Jiwa adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa diraba, karena memang manusia itu secara hakikat bukanlah yang terlihat, bukanlah yang bisa diraba, bukanlah yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat, yang diraba, yang bisa dipegang, itu namanya adalah jasad. Itu namanya adalah tubuh. Itu namanya adalah fisik. Itu namanya adalah badan. Badan itu secara hakikat, dia bukanlah hakikat dari diri kita. Sehingga dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara diri kita dan tubuh kita, diri kita dan jasad kita. Hadis riwayat Muslim, wali jasadi alaika haqqo, tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Jadi tubuh kita yang nampak ini memiliki hak, dan haknya tubuh adalah kewajiban diri kita memenuhinya. Apa haknya tubuh yang harus kita penuhi? Kalau dia lapar, kita harus beri makan, karena kita gunakan untuk melakukan aktivitas pengabdian. Kalau dia haus, kita beri minum. Kalau dia sakit, kita obati. Kalau dia kotor, kita bersihkan. Itu adalah haknya tubuh. Tapi hakikat diri kita bukanlah tubuh itu, karena tubuh itu secara hakikat adalah benda mati, tidak punya kekuatan. Hakikat diri kita adalah yang dibungkus oleh tubuh itu. Itulah sehingga dalam konteks Quran, ketika Al-Quran berbicara tubuh, bahasa yang digunakan adalah walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun, dan kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Bahasa yang digunakan Allah adalah cipta,
kami menciptakan. Berbeda ketika Al-Quran menyebut roh, bahasa yang digunakan bukan cipta tetapi dengan bahasa tiup. Itulah sehingga kita menemukan ayat fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah sempurnakan bentuk tubuhnya, aku tiupkan ruhku. Untuk ruh bahasanya tiup, untuk tubuh bahasanya adalah cipta. Dia diciptakan dari tanah. Untuk ruh bahasanya adalah tiup, seolah mengisyaratkan kepada kita bahwa dunia ini bukan kampung halaman kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Bumi ini bukan asal kita. Kita berasal dari tempat yang jauh. Yang tempat yang jauh tersebut, 4 kitab suci menamainya dengan nama surga. Itulah sehingga kakek nenek moyang manusia sebelum diturunkan ke bumi, dia dimasukkan ke dalam surga, disuruh tinggal beberapa lama. Tujuannya apa? Salah satu hikmahnya agar ketika bercerita surga tidak dikatakan cerita fiksi, agar tidak dikatakan surga itu fiktif. Maka Nabi Adam dan Hawa dimasukkan tinggal beberapa lama, bahwa surga itu benar-benar ada. Itulah kampung halaman kita. Sehingga Makassar, Takalar, Selayar, Banjar itu hakikatnya bukan kampung halaman kita, tapi tempat di mana kita dilahirkan. Maka Nabi memberikan tuntunan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu hidup di dunia sebagaimana seorang musafir, orang yang merantau. Berarti kita ini pendatang, suatu saat kita akan pulang kembali ke kampung halaman. Itulah sebabnya orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar kalau menyebut kata mati dengan bahasa yang berbeda tapi maknanya sama. Orang Jawa kalau bangsawan yang meninggal bahasanya adalah mangkat. Sultan Hamengkubuwono ke-8 telah mangkat. Apa artinya mangkat? Mangkat itu artinya adalah pergi kembali. Orang Makassar saya dengar-dengar menyebut kematian itu dengan nama ammutiran. Dan itu maknanya bukan mati, itu maknanya bukan meninggal, maknanya adalah pulang, maknanya adalah kembali. Begitu juga orang Bugis ketika mengatakan mati dengan bahasa lisu, itu maknanya bukan mati tetapi kembali. Kenapa meninggal dunia, meninggalkan dunia itu dimaknai kembali, dimaknai pulang, pergi? Karena memang di dunia ini bukan tempat tinggal kita, bukan asal kita. Di dunia ini kita merantau, mau tidak mau, suka tidak suka kita akan kembali. Yang berasal dari bumi, yang berasal dari tanah, tak lain dan tak bukan adalah tubuh-tubuh kita ini. Sehingga ketika diri kita meninggalkan tubuh, ammutiran, lisu, mangkat, maka saat itu baru sadar bahwa tubuh ini ternyata benda mati. Tubuh ini tidak punya kekuatan sama sekali, karena hakikat diri kita bukanlah tubuh itu. Meskipun punya hak yang harus kita penuhi, hakikat diri kita adalah rohani jiwa yang dibungkus oleh tubuh itu. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad SAW jika berkhidmat melayani tubuh, jika beliau memberikan haknya tubuh, tidak berlebih-lebihan, tidak overload. Beliau hanya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga membuat format. Ketika beliau mengkonsumsi makanan, menikmati hidangan, perutnya dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga kemudahan untuk bernapas. Begitulah Nabi kalau memberikan hak, berkhidmat kepada tubuh. Karena hakikat diri kita bukan tubuh itu. Hakikat diri kita adalah rohani jiwa ini. Maka ketika kita meninggal dunia, yang disebut dengan ammutiran, mangkat, lisu, tubuh ini benda mati, akan dikembalikan ke asalnya. Di mana asalnya tubuh? Yaitu dari tanah, kembali kepada tanah. Lalu diri kita kemana? Pergi pulang kampung ke surga, tetapi belum sampai berada di tempat transit atau rest area. Rest area tempat transit tersebut dinamai. Situlah kita akan menyadari ketika meninggal dunia betapa banyak manusia gaduh dalam kehidupannya.
penuh dengan intrik-intrik dalam kehidupan dunia ini, padahal dia diperbudak oleh tubuhnya. Pagi, siang, sore, malam mencari harta sampai lalai ibadah, mencari pangkat, jabatan, kedudukan, hingga harus melukai, menzolimi orang yang dengan kekuasaannya tidak digunakan untuk memberi manfaat kepada sesama, malah mengambil keuntungan yang tidak hak. Maka sungguh ketika meninggal dunia dia sadar selama ini dia hidup di dunia hanya diperbudak oleh tubuhnya. Padahal ketika seseorang meninggalkan dunia, ketika seseorang meninggal dunia, yang diseru, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tubuh, bukan badan, bukan jasad, tapi yang dipanggil oleh Allah adalah rohani jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dan itulah sebabnya Rasulullah dihadirkan ke dunia ini untuk mensucikan jiwa di samping fungsi-fungsi yang lainnya. Kotoran jiwa yang paling berat adalah kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Makna najis di situ bukan tubuhnya, karena kita bisa dalam tolong menolong dan berdagang. Yang dimaksud najis di situ rohani jiwanya dikotori oleh najis, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan, banyak fadilah yang kita dapatkan. Bahkan ada seorang nabi, seorang rasul, sudah bergelar nabi, sudah bergelar rasul, tapi ingin dicopot kenabiannya, ingin dibongkar pangkat kerasulannya, asalkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tidak pernah memohon, tetapi diberi anugerah, ditakdirkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah banyak memberi kita. Pemberian yang kita minta diberikan, tapi ingatlah, pemberian yang tidak kita minta jauh lebih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Sesulit apapun hidup, tetap bersyukur. Seberat apapun beban hidup, tetap bersyukur. Dan kita akan menikmati hidup ini dengan rasa syukur. Kalau perlu, sholat kita, zakat kita, haji umroh kita, begitulah Rasulullah ketika sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Diberitahukan oleh istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, bukankah surga telah di tangan, neraka sudah terhindarkan, kalau ada salah khilaf pasti diampuni, mengapa sholat tahajud hingga merekah bengkak kakinya? Nabi menjawab singkat, afala akunu abdan syakura, tidakkah selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka bersyukur itu setingkat lebih tinggi daripada takwa. Di satu sisi ada ayat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tapi di sisi lain, fattaqullah la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah agar kamu bisa bersyukur. Mudah-mudahan hari-hari yang susah, hari-hari yang berat ini kita bisa tetap konsisten dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال عز من قائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وصحتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ومولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قم الصلاة